Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Etika Bisnis akan mempresentasikan PowerPoint hasil kerja kelompok kami dengan judul Good Corporate Governance atau GCG dan Corporate Social Responsibility atau CSR. Kelompok kami terdiri dari 10 anggota. Yang pertama adalah Rizjana Yahya, yang kedua Restu Anas Fikri, yang ketiga Yunita Indriantika, yang keempat Said Murdianto, yang kelima Salma Putri Harapan, yang keenam Ayunanda Mustika, yang ketujuh Sandi Agus Saputro, yang kedelapan Diva Syahid Anaba, kesembilan Arifah Sila Majid, dan yang terakhir adalah saya, yang Franklin Juanda. Corporate governance adalah suatu bentuk keputusan dengan memposisikan perusahaan secara jauh lebih tertata dan terstruktur dengan mekanisme pekerjaan yang bersifat mematuhi aturan-aturan bisnis yang telah digariskan serta siap menerima sanksi jika aturan-aturan tersebut dilanggar. Pentingnya good corporate governance. Yang pertama, menjamin keputusan strategik agar dapat dilakukan dengan benar dan efektif. Yang kedua, mencegah terjadinya benturan kepentingan konflik of interest berbagai pihak. Yang ketiga, menjaga agar kepentingan manajer puncak selalu sejalan dengan kepentingan stakeholder. Prinsip-prinsip corporate governance adalah satu, transparansi, yaitu perusahaan harus selalu menyediakan informasi terkait material dan cara yang relevan untuk dapat diakses dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Kedua, akuntabilitas. Pada hal ini perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan transparan dan wajar. Yang ketiga yaitu tanggung jawab atau responsibility, di mana perusahaan harus dapat mematuhi aturan dan hukum serta memenuhi tanggung jawabnya kepada komunitas dan lingkungan dengan tujuan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnisnya dalam jangka panjang dan dikenal sebagai perusahaan yang baik. Dan selanjutnya yaitu kemandirian. Di sini perusahaan harus dapat diatur secara mandiri oleh kekuasaan yang seimbang, di mana tidak ada suatu organisasi perusahaan yang mendominasi organisasi lain dan tidak adanya intervensi dari pihak lain. Dan yang terakhir yaitu kewajaran. Perusahaan harus terus mengutamakan kepentingan stakeholder dan pemegang saham berdasarkan pada prinsip kewajaran. Good corporate governance dan manajemen perusahaan. Corporate governance adalah suatu konsep yang memiliki idealisme untuk mewujudkan tujuan-tujuan pemegang saham. Para pemegang saham menginginkan keuntungan yang maksimal dalam setiap investasi yang dilakukan. Namun, kadangkala pihak manajemen perusahaan sering tidak mampu memenuhi keinginan yang ditargetkan oleh para pemegang saham secara baik. Hubungan good corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Menurut Denny dan Hasan, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan antara lain good corporate governance. Karena prinsip-prinsip dasar dari good corporate governance pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Semakin baik corporate governance yang dimiliki suatu perusahaan, maka diharapkan semakin baik pula kinerja dari suatu perusahaan tersebut. Good corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham, dan stakeholder lainnya.
Teori agensi adalah teori keagenan mengemukakan hubungan antara prinsipal atau pemilik dan agen atau manajer dalam hal pengelolaan perusahaan. Konsep teori agensi didasarkan pada permasalahan agensi yang muncul ketika pengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Corporate governance juga berkaitan dengan bagaimana investor mengontrol para manajer. Dengan kata lain, yakni corporate governance diharapkan akan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan atau dalam bahasa Inggrisnya agency cost, menurut Lutfi Yarman tahun 2016. Selanjutnya, definisi CSR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Kegiatan CSR akan menjamin keberlanjutan bisnis yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena 1. Menurunnya gangguan sosial yang sering terjadi akibat pencemaran lingkungan, bahkan dapat menumbuh kembangkan dukungan atau pembelaan masyarakat setempat. 2. Terjaminnya pasokan bahan baku secara berkelanjutan untuk jangka panjang. 3. Tambahan keuntungan dari unit bisnis baru, yang semula merupakan kegiatan CSR yang dirancang oleh korporat. Selanjutnya yaitu manfaat CSR untuk perusahaan. Yang pertama, meningkatkan citra atau image perusahaan di mata masyarakat dan publik. Yang kedua, adanya potensi untuk mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Dan yang ketiga, dapat membedakan perusahaan tersebut dengan para kompetitor. Yang terakhir, memperkuat brand perusahaan di mata masyarakat dan publik. Lalu, adapun manfaat CSR bagi masyarakat yaitu yang pertama, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kelestarian di lingkungan hidup, fisik, sosial, dan budaya di sekitar perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, terbangun serta terpeliharanya fasilitas umum dan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial yang berguna untuk masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan penerapan CSR pada suatu perusahaan, ada beberapa indikator yang dapat kita jadikan acuan. Menurut Dodi Prayogo, ada 4 indikator keberhasilan CSR yang dapat dilihat, yaitu 1. Secara umum, keberhasilan CSR dapat dilihat dari capaian nilai etika yang dikandungnya, yaitu turut menegakkan social justice, sustainability, dan equity, atau keadilan sosial dan ekuitas. 2. Secara sosial keberhasilan CSR dapat dinilai dari tinggi rendahnya legitimasi sosial korporasi di hadapan stakeholder sosialnya. 3. Secara bisnis, keberhasilan CSR dapat dinilai dari meningkatnya nilai saham akibat peningkatan corporate social image atau gambaran sosial perusahaan. 4. Secara teknis, keberhasilan CSR dapat dilihat dari capaian program hasil evaluasi teknis lapangan, yaitu pemberdayaan ekonomi rakyat dan pemeliharaan lingkungan. Selanjutnya, studi kasusnya, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan beberapa pelanggaran kepatuhan dari PT Jam Sostek atas laporan keuangan dengan nilai di atas 7 triliun rupiah. Ada 4 temuan BPK atas laporan keuangan 2011 Jam Sostek yang menyimpang dari aturan. Yang pertama, Jam Sostek membentuk dana pengembangan program jaminan hari tua sebesar 7,24 triliun rupiah
yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2004. Jamsostek kehilangan potensi iuran karena terdapat penerapan tarif program yang tidak sesuai dengan ketentuan. Berikutnya, BPK menemukan Jamsostek belum menyesuaikan aset X investasi bermasalah, yakni jaminan medium term notes atau MTN. Selanjutnya, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pemantauan piutang hasil investasi. Kemudian BPK juga menemukan sejumlah ketidakefektifan dalam kinerja Jamsostek. Analisis yang dapat disimpulkan dari studi kasus tersebut, yaitu kasus penyimpangan laporan keuangan 2011 dan ketidakefektifan kinerja dari PT Jamsostek. Oleh karena itu, menurut kami, kasus seperti ini harus segera diselesaikan dengan cara pembenahan tata kelola perusahaan yang baik atau GJG. Peristiwa ini yang diakibatkan karena kurang baiknya sistem good corporate governance. Harapannya, agar dapat segera teratasi dan tidak terulang kembali. Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan juga harus dapat menjaga kestabilan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga tercipta aktivitas pasar modal yang jujur, transparan, aman, dan sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.